Nah, ini salah satu gadget yang memang lagi ramai diperbincangkan di sosial media. Kalau kemarin sempat lihat mungkin videonya ada orang sambil jalan menggunakan ini, ada yang jualan soto juga sambil menggunakan ini. Sekarang saya berkesempatan nih untuk mencoba gadget dengan harga fantastis ini. Kira-kira pengalaman saya seperti apa? Yuk ikut. Gawai ini mulai diperkenalkan pertama kali di Worldwide Developer Conference tahun 2023 lalu. Sebagai pengguna kacamata, saya mengalami kesulitan melihat dalam menggunakan gadget ini karena mata saya minus. First impression saya menggunakan ini, pertama adalah layarnya luar biasa bagus, lalu didukung sama environment yang luar biasa juga. Tambahan lagi adalah speakernya, walaupun tidak kelihatan ada speaker gitu ya, suaranya bisa terdengar jelas di sini. Tapi salah satu minusnya menurut saya adalah karena mata saya juga minus, saya tidak bisa menikmati layar yang sempurna ini dengan penglihatan sempurna juga. Sebenarnya ada lensa tambahan, tapi memang membutuhkan tambahan biaya juga. Pengguna bisa bebas browsing aplikasi yang terinstal di gawai cukup dengan melihatnya. Ketuk dengan tangan untuk memilih aplikasi, dan jentik untuk scrolling, begitu juga dengan perintah suara sebagai kendalinya. Kalau tadi Anda melihat tangan saya seperti mencubit-cubit gini, nah ini benar-benar cara pengoperasiannya seperti itu. Karena berbeda dengan gadget sejenis yang menggunakan alat bantu seperti joystick, nah ini menggunakan bola mata dan juga tangan untuk pengoperasiannya. Ini juga diklaim aman karena menggunakan kamera sehingga memang saya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekeliling saya seolah-olah seperti saya tidak menggunakan gadget. Dengan segudang teknologi yang digunakan, tak dipungkiri, gadget harga fantastis ini mampu menarik perhatian warganet. Lantas, bagaimana pengalaman mereka menggunakannya? Saat ini dari segi penggunaan masih terbatas banget karena aplikasi memang belum banyak. Mostly pun untuk memang enaknya untuk entertainment ya, karena dia layarnya benar-benar imersif gitu kan, kita berasa lagi di sana. Cuma kayak aplikasi-aplikasi penyedia multimedia seperti Netflix, YouTube itu masih belum ada. Jadi belum bisa dibilang untuk entertainment banget. Saya udah pernah coba pakai Vision Pro, tapi saya tetap harus colok Bluetooth keyboard ya untuk kerja. Abisnya kan kalau nggak pakai Bluetooth keyboard, the keyboard is in the air somewhere. So, nggak bisa ketik cepet-cepet amat lah kalau pakai Vision Pro. Headset yang memadukan teknologi augmented reality dan virtual reality atau biasa disebut sebagai mixed reality ini mampu memadukan konten digital dengan dunia nyata secara mulus. Tak hanya mixed reality, tapi smart glasses alias kacamata pintar juga berkembang mulai dari Google Glass yang pertama kali dikenalkan 1 dekade lalu hingga yang terbarunya Ray-Ban Meta. Nah, ini salah satu keunggulan dari Ray-Ban Meta adalah ini nih. Kamera kecil-kecil gini ternyata bisa merekam video dan juga foto dengan kualitas yang baik. Begitu pula dengan speakernya yang oke banget. Masalah privacy yang ditakutkan banyak orang sudah dijawab di sini karena ada lampu notifikasi yang menandakan kalau ini sedang direkam. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Terus karena ini buatan Meta, ini bisa langsung connect ke akun Instagram dan juga Facebook Anda. Jadi emang cocok banget nih buat konten creator gitu ya. Ray-Ban Smart Glasses merupakan perangkat hasil kolaborasi Ray-Ban dengan Meta. Meta mengklaim audio yang dihasilkan oleh Ray-Ban Smart Glasses setara dengan audio premium. Kacamata pintar ini dilengkapi dengan 5 mikrofon yang memiliki kualitas oke yang membuat panggilan dan perintah suara pengguna jadi lebih jelas. Dan fungsi kacamata yang paling menarik adalah kamera. Dengan banyaknya kacamata pintar, apakah gawai ini benar-benar berguna atau cuma gimmick? Tapi Apple tetap memperkenalkan hal tersebut dan sampai saat ini menjadi tren. Kurang lebih kita saat ini berada di fase itu, Mas. Dan kedepannya saya merasa wearable device, smart device, next-nya itu adalah smart glass. Sebelumnya kan smartwatch ya. Next itu adalah smart glass yang akan terus berkembang. Bukan tidak mungkin gadget ini akan berkembang pesat nantinya. Namun perkembangan pasar VR dan kacamata pintar akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga, keamanan pengguna, privasi, ketersediaan konten, integrasi dengan produk lainnya, serta respons konsumen dan pesaing industri. Reza Helmi, Indra Raharja, Jakarta.
Ya, beberapa tahun terakhir hadir gawai-gawai berteknologi tinggi sebagai penunjang pengembangan teknologi virtual reality. Diharapkan dengan perangkat mixed reality ini, produktivitas dalam beberapa bidang pekerjaan akan semakin meningkat. Selain untuk menunjang pekerjaan, multitasking, perangkat pun dilengkapi dengan fitur hiburan untuk para penggunanya. Halo, apa kabar? Saya Freddy Cahya. Selamat datang di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, hobi, dan tentunya teknologi. Selain informasi tadi, Tech News juga punya beberapa informasi menarik di antaranya. Teknologi tidak pernah berhenti berkembang dan kali ini kehadiran robot pemindai raksasa menjadi inovasi baru dalam proses pengelolaan gudang menjadi lebih efisien. Sebuah kamera astronomi digital terbesar di dunia baru saja selesai dirakit. Memiliki resolusi hingga 3200 megapiksel. Kamera ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mempelajari benda-benda di angkasa serta ilmu astronomi lainnya. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News sekarang. Pemain dan pelatih Persib menjalani sosialisasi penerapan Video Assistant Referee atau VAR pada Selasa kemarin. Sosialisasi yang digelar oleh PT Liga Indonesia Baru tersebut dilakukan setelah Persib Bandung memastikan diri sebagai satu dari 4 kontestan babak Championship Series Liga 1 Indonesia yang akan menggunakan VAR dalam setiap laga. Operator kompetisi sepak bola Indonesia, PT Liga Indonesia Baru menggelar sosialisasi penerapan Video Assistant Referee atau VAR di Geraha Persib di kawasan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Selain diikuti oleh seluruh pemain Persib, sosialisasi penerapan VAR tersebut juga dihadiri oleh jajaran pelatih serta ofisial Persib Bandung. Sosialisasi digelar menyusul rencana PT Liga Indonesia Baru untuk menerapkan VAR dalam babak Championship Series Liga 1 Indonesia yang rencananya akan diikuti oleh Persib bersama 3 tim lain pada Mei mendatang. Asisten instruktur VAR PSSI Fahrizal Tahar menyatakan siap untuk memasang VAR di 4 stadion kontestan Championship Series. Tidak hanya akan memasang tambahan 10 kamera di setiap sudut stadion, laga juga akan dipantau di ruangan khusus dengan 2 perangkat wasit VAR. Secara keseluruhannya siap. Yang mungkin sedikit-sedikit setupnya, alat-alatnya itu yang perlu. Ya, kamera tadi seperti disampaikan dari Pak Safik LIB akan ditambah lagi menjadi 10 kamera. Ya, jadi di situ nanti ada angle-angle yang dapat di situ. Jadi untuk Champions Series ini sudah siap menggunakan dia. Rencana penerapan VAR pada babak Championship Series mendapatkan sambutan positif dari pelatih dan pemain Persib. Mereka menilai penerapan VAR akan menjadikan pemain dan pelatih paham terkait keputusan yang diambil oleh pengadil pertandingan. Hingga memasuki pekan ke-32, sebanyak 2 tim yakni Borneo FC dan Persib Bandung telah memastikan diri menjadi kontestan babak Championship Series. Rencananya babak 4 besar ini akan dimulai pada 5 Mei dan berakhir 25 Mei mendatang. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat. Untuk menguasai teknologi satelit dibutuhkan kolaborasi dengan negara-negara maju yang telah menguasainya. Karenanya, selain keahlian teknis, kelihayan dalam berdiplomasi juga diperlukan. Bagi negara maritim dan luas seperti Indonesia, satelit sudah menjadi kebutuhan. Persoalan konektivitas bisa mudah diatasi jika memiliki satelit yang memadai. Bukan hanya persoalan komunikasi, satelit juga berguna untuk mitigasi bencana, perikanan, pertanian, hingga pertahanan. Namun sayangnya, hingga kini Indonesia belum mengoperasikan satelit militer. Padahal satelit militer sangat dibutuhkan untuk integrasi antar matra, pengendalian drone, hingga pengintaian. Kemudian dalam perjalanan waktu, kita juga menggunakan salah satu untuk komunikasi satelit, atau yang menggunakan dari baik itu satelit Telkom, kemudian dari Palapa, dari Berisat dan sebagainya. Ini tidak saja untuk kebutuhan komunikasi, internet dan sebagainya, tapi juga untuk masalah command dan control di persenjataan di militer. Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah merintis penguasaan teknologi satelit. Sejak tahun 2003, BRIN telah mencoba membuat satelit dan terus berkembang. Sekarang ini kita akan fokus lebih tinggi lagi untuk mengembangkan satelit remote sensing.
yang operasional. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah eksperimen. Nah sekarang satelit operasional yang akan kita kembangkan mulai tahun ini, sudah kita rencanakan sejak awal memang, itu nanti direncanakan dalam 8 atau 10 tahun ke depan itu kita sudah memiliki sebuah konstelasi satelit. Tantangan pengembangan satelit nasional adalah penguasaan teknologi. Karena itu dibutuhkan pula keahlian diplomasi agar bisa berkolaborasi dengan negara-negara yang telah menguasai teknologi satelit, termasuk juga untuk menyusun kebijakan antariksa nasional. Iwan Hermawan, Riki Maulana, Jakarta. Museum Paleontologi Argentina merilis fosil spesies Titanosaurus terkecil yang pernah ditemukan. Fosil-fosil ini diperkirakan berumur 66 juta tahun. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech News.